Pihak NGO juga berpendapat sama. Meski aturan daerah atau kebijakan yang ada berpihak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun bila penegak hukumnya tidak mempunyai komitmen dan mental yang baik, maka aturan itu tidak akan efektif dan tidak berarti apa-apa. Selain itu, upaya pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan kelestarian lingkungan belum dilakukan secara maksimal dan hanya sebatas wacana saja, belum ada implementasinya. Salah satu contoh misalnya tahun 2005 di provinsi itu telah ditetapkan 3 perda. Yang pertama perda PSDA dan lingkungan berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua itu perda pengelolaan air Provinsi Sulawesi Tenggara dan perda penetapan baku mutu lingkungan hidup daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kalau bicara tentang aturan, itu sudah beberapa inisiatif termasuk perda-perda pengelolaan lingkungan di kabupaten kota yang ada. Tetapi menurut kami dari NGO dan dari jauh sendiri melihat bahwa perda itu tidak hanya sebatas ditetapkan, tetapi perlu setelah ditetapkan itu disosialisasikan di masyarakat. Setelah sosialisasi itu baru bisa diterapkan. Dan itu baru yang kami lihat komitmen pemerintah karena mungkin didukung oleh dana, itu membuat perda saja. Persoalan implementasi dari isi perda itu sendiri belum ada masyarakat yang mengetahui bahwa apa sebenarnya isi perda tentang baku mutu air misalnya, kemudian masalah lingkungan ataupun perda pesisir juga sudah ditetapkan, tetapi sosialisasi sampai ke tingkat basis itu belum sampai ke situ. Jadi masyarakat kami melihat pemerintah itu baru di tataran wacana. Terlepas dari banyaknya permasalahan yang ada sepanjang tahun 2006 yang masih menjadi perdebatan yang panjang dan belum terselesaikan dengan tuntas, baik legislatif, eksekutif maupun NGO lebih memprioritaskan permasalahan hutan dan pengelolaan laut untuk menjadi pekerjaan di tahun 2007 ini. Karena permasalahan hutan dan laut dianggap permasalahan yang paling besar dan perlu perhatian semua pihak. Tahun 2007 saya kira illegal logging makin akan marak, kecuali misalnya gini, oke, Kapolda kalau Anda tidak mampu jangan datang di Kendari, ya, jangan datang di Kendari karena tidak mampu memberantas illegal logging. Ini masyarakat harus didorong. Tapi ingat, budaya masyarakat kita itu, minta maaf saya tanda petik, nanti terjadi bencana baru sadar, ya kan? Terjadi bencana, jadi tidak ada. Padahal dalam penegakan yang baik, prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah sekarang kita tidak. Nanti menjadi victim, menjadi korban baru kita sadar, oh begini padahal efeknya. Ini yang harus kita perbaiki di dalam mindset, cara berpikir masyarakat. Yang mencuat bicara tentang lingkungan itu adalah bicara illegal logging dan illegal fishing. Kalau di daratan illegal loggingnya, kemudian di pesisir, meskipun sudah ada perda tentang pesisir, tapi illegal fishing tetap mencuat atau terjadi. Yang paling menonjol misalnya kalau jauh itu konsen bicara advokasi illegal logging, khususnya di Konser, Konawe Selatan dan Konawe. Kemudian teman-teman yang melakukan advokasi di Muna dan Buton itu juga terjadi illegal logging. Dan menurut kami itu yang sangat meningkat sebenarnya kegiatan illegal logging itu. Kalau kita ya paling tidak untuk menyetop ini keadaannya kerusakan-kerusakan, ada perambahan-perambahan. Kemudian kita intensifkan ini ya bagaimana rehabilitasi. Rehabilitasi itu ada berbagai program yang masuk sekarang ini. Antara lain itu melalui Gerhan. Gerhan kan ini sudah masuk di mana-mana. Jadi mulai dari pembibitannya, penanamannya, kemudian pemeliharaannya. Di samping itu juga ada reboisasi. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak perlu juga didukung dari masyarakat sebagai pelaku langsung. Penyadaran diri dan mental yang baik turut mendukung peningkatan kelestarian lingkungan. Agar semua permasalahan yang ada di tahun 2006 lalu tak terulang kembali di tahun 2007 ini, tetapi dapat terselesaikan dengan baik. Selama 1 tahun kita bekerja bersama untuk mengusung persoalan lingkungan.
Kita ucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman media dan jurnalis yang begitu partisipatif, kemudian teman-teman NGO yang juga memberikan banyak informasi kepada kita, menyampaikan fokus isu kepada teman-teman media, dan ini sangat membantu memberikan gambaran lebih luas tentang persoalan-persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara, terutama pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara. Upaya penyadartahuan masyarakat yang dikampanyekan melalui media diharapkan mampu berjalan secara efektif, sebab masalah lingkungan bukan hal yang diabaikan.